Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan nikmat-Nya sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan tidak ada terkendala apapun. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai hari akhir nanti. Anak-anakku sekalian, di pertemuan kali ini insyaallah kita akan sedikit membahas dari pelajaran yang ke-8 halaman 119, ya, pelajaran ke-8 halaman 119, yaitu salat tahiyatul masjid, salat duha dan salat tahajud. Oke, silakan dibuka jika ada yang sudah memiliki bukunya, ya, jika yang sudah memiliki bukunya silakan dibuka buku halaman 119. Oke. Jika sudah dibuka, silakan diperhatikan dan simak baik-baik. Yang pertama adalah salat tahiyatul masjid. Tentunya istilah ini kita sudah mengetahui, ya. Kita sudah melihat, bahkan mungkin kita sudah sering melaksanakan yang namanya salat tahiyatul masjid. Ya, sini Bapak akan sedikit menjelaskan sedikit dari materi ini. Kemudian nanti juga ada salat duha serta salat tahajud. Oke, salat tahiyatul masjid adalah salat sunnah, ya, salat sunnah, bukan salat wajib, ya. Salat tahiyatul masjid adalah salat sunnah yang dikerjakan dengan 2 rakaat. Kapan kita mengerjakannya? Ketika masuk masjid, ya. Ketika masuk masjid, dikerjakannya pada saat kita masuk masjid, yaitu sebelum duduk di dalamnya. Ya, ketika kita masuk masjid, menggunakan atau mendahului dengan kaki kanan, lalu membaca doa, misalkan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Lalu sebelum kita duduk sambil menunggu iqamah didirikan, maka disunahkan kita untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid 2 rakaat, ya. Ini yang dimaksud dengan salat tahiyatul masjid. Oke. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalli." Ya, sekali lagi, idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli. Yang artinya, apabila seseorang di antara kalian masuk masjid, janganlah dia langsung duduk sebelum ia mengerjakan salat, yaitu salat tahiyatul masjid. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Oke. Selanjutnya, salat sunnah tahiyatul masjid dapat dilakukan kapan saja,
Perhatikan, salat sunnah tahiyatul masjid dapat dilakukan kapan saja. Intinya ketika kita masuk masjid. Ya. Ya, salat sunnah tahiyatul masjid yaitu kita melakukan ketika kita masuk masjid sebelum kita duduk dan menunggu salat didirikan, maka kita boleh melakukan salat tahiyatul masjid pada saat itu juga. Seseorang boleh melaksanakannya dengan syarat setiap kali masuk masjid dan sebelum duduk di dalamnya. Dan salat sunnah tahiyatul masjid ini dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Ya, jadi sekali lagi salat sunnah tahiyatul masjid ini dikerjakan sebanyak 2 rakaat ketika kita masuk masjid dan sebelum duduk menunggu atau kita menunggu salat didirikan. Oke. Kemudian yang bagian kedua adalah salat duha. Ya. Salat duha. Salat duha adalah salat sunnah. Ya, salat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan pada waktu duha, yaitu sejak terbitnya matahari. Sekali lagi, salat duha adalah salat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan pada waktu duha, yaitu sejak terbitnya matahari. Adapun waktu duha sendiri dimulai sejak terbitnya matahari, ya kurang lebih ketika matahari berada di sekitar 1 penggalan, kemudian diakhiri sebelum matahari tergelincir masuknya waktu salat duhur. Ya, ini waktunya dari matahari terbit sampai waktu mau masuk salat duhur. Ya, ini waktu salat duha. Kemudian rakaat yang harus kita laksanakan atau yang boleh kita laksanakan adalah yang pertama adalah salat duha ini dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Ya, 2 rakaat. Nah, boleh juga kita kerjakan sebanyak 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat atau paling banyak 12 rakaat dengan melakukan salam pada setiap 2 rakaatnya. Ya. Sekali lagi, salat duha ini dikerjakannya boleh ya 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat dan yang paling banyak adalah 12 rakaat. Caranya dengan cara 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, seperti itu. Tidak sekaligus 8 rakaat langsung salam 1 kali. Tidak, atau 6 rakaat salam 1 kali, 4 rakaat salam 1 kali, tidak. Tapi dilaksanakannya dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sebagaimana Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kana an-nabiyyu yusalli ad-duha hatta naqula la yada'uha wa yada'uha hatta naqula la yusalliha. Ada kalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rutin mengerjakan salat duha sehingga kami, kata siapa tadi? Sa'id Al-Khudri, ya, mengira bahwa beliau tidak pernah meninggalkannya. Ada kalanya pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan salat duha sehingga kami mengira bahwa beliau tidak mengerjakannya.
Hadis hasan riwayat At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita agar mengerjakannya ketika terik matahari mulai terasa panas. Ya, Rasulullah menganjurkan kepada kita agar melaksanakan salat duha ketika terik matahari mulai panas, mulai terasa panas. Ya, sebagaimana Zaid bin Arqam, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi mendatangi pemukiman di daerah Quba. Waktu itu beliau melihat sebagian penduduknya sedang mengerjakan salat duha. Beliau bersabda, "Salatul awwabina idza ramadatil fisalu min ad-duha." Salat para awwabin. Awwabin itu orang-orang yang kembali kepada Allah dikerjakan ketika anak-anak unta telah bangkit karena mulai merasakan panasnya waktu duha. Hadis sahih riwayat Muslim, Ahmad dan At-Tirmidzi. Sekarang kita masuk ke keutamaan dari salat duha. Dari pelaksanaan salat duha tadi, keutamaan yang dapat kita raih adalah yang pertama, kebutuhannya akan dicukupkan di waktu sore. Ya. Seorang hamba yang melaksanakan salat duha, keutamaannya ia dapatkan adalah kebutuhannya akan dicukupkan di waktu sore. Kemudian yang kedua, doa orang yang rajin mengerjakan salat duha cepat dikabulkan. Ya, doa orang yang rajin mengerjakan salat duha cepat dikabulkan. Dan yang ketiga adalah pahala salat duha ini itu seperti pahalanya orang yang bersedekah. Itu keutamaan dari salat duha. Ya. Apakah kita sudah melaksanakan salat duha? Ya. Dulu sebelum masa pandemi kita sudah di sekolah memprogramkan, mendidik, melatih, dijadwalkan untuk setiap kelasnya melaksanakan salat duha. Apakah ketika masa pandemi ini kita melaksanakan salat duha? Anak-anakku sekalian, ketika kita bangun dari tidur, apakah kita berdoa bangun tidurnya? Apakah kita salat subuh secara berjamaah? Kemudian setelah itu ketika matahari terbit, apakah kita melaksanakan salat duha seperti yang diajarkan, yang disampaikan di sekolah? Tentunya ini kita harus sering melatih. Ini adalah salah satu dari salat sunnah. Salat sunnah itu salat boleh dilaksanakan, boleh tidak. Keuntungannya bagi orang yang melaksanakannya, ia akan mendapatkan pahala dan keutamaan. Dan bagi orang yang tidak melaksanakannya, tentunya ia merugi. Ia tidak berdosa, tapi ia merugi. Karena apa? Ia tidak mendapatkan dari keutamaan tersebut. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, Bapak mengajak diri Bapak sendiri dan kita semua anak-anakku untuk melaksanakan salat duha ini paling sedikit adalah dua rakaat. Dan semoga ketika kita melaksanakan ini, apa yang kita inginkan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tadi keutamaan dari salat duha, kebutuhan akan dicukupkan, doa orang yang mengerjakan ini juga akan cepat dikabulkan, dan
tentunya yang kita harapkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan pahalanya ini seperti orang yang bersedekah. Ya. Sedekah itu tidak selalu dengan harta. Ya, sedekah itu tidak selalu dengan harta. Oke. Selanjutnya kita masuk ke poin C, yaitu salat tahajud. Salat tahajud adalah salat sunnah yang dikerjakan setelah salat Isya, sehingga sebelum datangnya waktu fajar atau salat subuh. Oke, anak-anakku sekalian, salat tahajud adalah salat sunnah yang dikerjakan setelah salat Isya. Ingat, setelah salat Isya sampai datangnya waktu fajar atau salat subuh. Ini waktu salat tahajud. Salat tahajud boleh dikerjakan pada permulaan malam. Ya. Salat tahajud boleh dikerjakan pada permulaan malam, pertengahan malam, atau sepertiga akhir malam. Yang penting ia dikerjakan setelah mengerjakan salat Isya, bukan setelah salat maghrib. Adapun waktu yang paling utama dalam mengerjakan salat tahajud ialah pada sepertiga malam terakhir. Sebab itu waktu yang mustajab dan doa yang dipanjatkan. Ya, doa yang dipanjatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat tahajud dikerjakan sebanyak 8 rakaat dengan cara salam setiap 2 rakaatnya. Seperti tadi salat duha. Jika terlambat melaksanakan salat tahajud dan khawatir akan tiba waktu salat subuh, maka cukup mengerjakannya 2 rakaat dan ditutup dengan 1 rakaat salat witir. Ya, ditutup dengan 1 rakaat salat witir. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul laili mathna mathna. Fa idza khashiya ahadukum as-subha shalla raq'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla." Sebagaimana yang artinya salat malam tahajud dikerjakan 2 rakaat. Apabila seseorang khawatir tiba waktu salat subuh, hendaknya ia salat witir 1 rakaat untuk mengakhiri salat malam. Itu hadis sahih riwayat Bukhari. Oke, itu materi pada pertemuan kali ini anak-anakku sekalian. Semoga dapat dimengerti. Sebelum Bapak menutup dari pembelajaran ini, Bapak mengulang sedikit dari salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid tadi adalah salat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan ketika kita masuk masjid. Ya, ketika kita masuk masjid, kita salat 2 rakaat, lalu kita duduk menunggu apa? Menunggu salat didirikan. Nah, bagaimana kalau misalkan sering terjadi pada kalangan manusia ketika waktu sholat Jumat, ya, ketika waktu sholat Jumat, yang sering kita ketahui bahwasanya apa? Setelah azan Jumat, banyak kaum muslimin yang mendirikan salat sunnah. Ya, salat sunnah. Padahal ya, mendengarkan khutbah Jumat adalah salah satu hukumnya wajib.
Oleh karena itu, ketika di hari Jumat, anak-anakku sekalian, maka ketika kita datang ke masjid dan pada saat itu khatib belum naik mimbar, maka kita yang pertama tentunya kita salat tahiyatul masjid. Kemudian yang kedua kita lanjutkan dengan salat sunnah, ya, salat sunnah, yaitu salat 2 rakaat sebelum salat Jumat atau salat zuhur. Ya, jangan menunggu azan. Ya, jangan menunggu azan. Kemudian ketika kita datang ke masjid, kita mendapati waktu azan dikumandangkan, lalu kita diusahakan kita tidak menunggu azan selesai dulu, tapi apa? Kita langsung melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid tersebut. Bukan menunggu azan telah selesai dulu baru kita salat. Karena apa? Hukum menyimak atau mendengar khatib adalah wajib. Oleh karena itu wajib diutamakan daripada sunnah. Oke, lanjut. Untuk salat tahajud, salat duha. Salat duha adalah salat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan pada waktu duha, yaitu sejak terbitnya matahari sampai datangnya waktu salat zuhur. Rakaatnya, jumlah rakaatnya paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 12 rakaat. Dengan cara 2 rakaat salam, 2 rakaat salam tidak sekaligus. Lalu salat tahajud. Salat tahajud ialah salat sunnah yang dikerjakan setelah salat isya, bukan setelah salat maghrib. Ya, ini salat tahajud, salat duha, salat tahiyatul masjid. Oke? Dari materi ini kita cukupkan. Kemudian jangan lupa evaluasi halaman 122, 123 dan 124 silakan dikerjakan. Jangan menunda-nunda, ya. Jangan menunda-nunda. Evaluasi dikerjakan halaman 122, 123 dan 124 silakan dikerjakan. Kemudian informasi penting anak-anakku sekalian, untuk materi PTS di semester genap ini mulai pelajaran 1 sampai dengan pelajaran 8 yang dipelajari saja, ya. Pelajaran 1 sampai pelajaran 8 materinya yang dipelajari saja. Oke, itu informasi dari Bapak. Semoga kita diberikan kemudahan, kesehatan, panjang umur, sehingga kita dapat bertatap muka kembali di sekolah yang kita cintai ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.